Rumah saya tak jauh dari Jalan Bypass tempat jasad Afif Maulana itu ditemukan mengambang 9 Juni lalu. Bocah 13 tahun yang malang itu mengingatkan saya kepada anak saya yang juga suka keluar malam untuk menonton sepak bola. Saya hafal betul sepanjang Jalan Bypass itu karena itu jalan utama yang selalu dilewati jika hendak ke pusat kota, termasuk jembatan Kuranji yang disebutkan tempat ditemukannya jasad Afif itu. Kebetulan saya tidak sedang berada di Kota Padang saat jasad Afif itu ditemukan. Melihat foto-fotonya bermain sepak bola, bahkan ada fotonya yang sambil memegang piala segala, dapat dipastikan bahwa Afif memang hobi bermain sepak bola. Alasan dia keluar rumah malam-malam untuk menonton sepak bola bukan untuk tawuran menjadi sangat masuk akal. Sebab ada juga yang menyorot soal bocah yang keluyuran malam-malam sehingga ia terlihat kurang simpatik dengan tewasnya Afif ini. Boleh-boleh saja kita bersikap seperti itu. Mungkin ada orang tua yang bisa ketat terhadap anak-anaknya, mengurung anaknya di dalam rumah, tapi ada juga yang tak bisa begitu. Tapi itu bukan alasan kita untuk tak bersimpatik dengan tewasnya Afif yang terlihat sangat tak wajar itu. Perlu digarisbawahi bahwa Kota Padang itu bukanlah kota yang mengerikan di mana anak-anaknya sering tawuran dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. Makanya agak aneh juga pihak kepolisian memperlihatkan senjata-senjata tajam yang mengerikan itu saat konversi pers pada awalnya yang dikatakan diamankan pada saat malam naas itu. Entahlah apakah sudah semengerikan itu Kota Padang. Tak terbayangkan kalau senjata itu diayunkan oleh Afif. Bisa-bisa sama dengan dia sekalian terpelanting. Melompat dari jembatan atau terpeleset jatuh dari jembatan, kalau orang yang tahu kondisi tak akan mempercayai itu, terutama yang sudah melihat jasad Afif mengapung di Sungai Batang Kuranji yang dangkal itu. Makanya sejak awal saya mengatakan hanya jasad Afif itu sendiri yang bisa menjelaskan sebab kematiannya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, apalagi yang tak bisa ditemukan oleh penyidik Polri, asal penyidik benar-benar ingin mencari kebenaran dan tak ada yang ingin ditutup-tutupi. Jasad Afif sudah divisum, sudah diotopsi, harusnya sudah terang benderang. Kapolda harus fokus mencari penyebab tewasnya Afif itu. Tak perlu pula mencari-cari orang yang memviralkan kasus ini. Jangan terkesan setengah-setengah. Di zaman seperti saat ini, tak bisa lagi begitu. Harus full, harus total. Polda Sumbar harus bikin prestasi dengan mengungkap seterang-terangnya sebab tewasnya Afif ini. Cukup sudah Polda Jawa Barat jadi bulan-bulanan dalam kasus Vina dan Eki di Cirebon. Polda Sumbar jangan sampai seperti itu. Kepercayaan penuh kita berikan kepada Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono, untuk menyelesaikan kasus ini secara terang benderang.